Selamat siang Bunda-Bunda dan juga pendengar yang menonton atau bakalan mendengar podcast Guru Idola ini. Semoga diberikan kesehatan selalu dan masih semangat untuk terus menjalani hari. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi nanti yang bakalan banyak banget ilmu yang pasti dan juga seru, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Arif Rahman Hakim dari Pilar PGRI, dan di sini juga saya akan ditemani oleh dua ibu cantik yang akan memberikan atau membagikan ilmu-ilmu kepada pendengar, yaitu ada Ibu Sri Indrawati dan juga ada Ibu Intan Zainafri, MHKes. Halo, selamat siang Ibu Intan dan Bu Indar. Selamat siang Mas Arif. Siang Mas Arif. Bagaimana kabarnya nih di siang hari ini? Masih panaskah Semarang atau bagaimana? Alhamdulillah sehat Mas Arif. Alhamdulillah sehat. Masih panas Mas yang ini. Masih semangat ya Bu Intan. Ya, meskipun panas tetap semangat ya Bu Indah. Harus ya. Harus semangat, soalnya Harus nanti bakal ada penjelasan mengenai topik-topik yang bakalan seru dan juga penting buat dibahas sama parents yang bakal menonton podcast Guru Idola hari ini. Nah, di podcast Guru Idola kali ini akan membahas mengenai cara merawat dan memelihara tubuh. Nah, nanti diharapkan parents yang memiliki anak usia dini dan mungkin masih bingung atau bagaimana sih cara merawat tubuh atau mengenalkan tubuh anak usia dini itu bagaimana, terus perannya mereka itu bagaimana, terus membuat kebiasaannya mereka bagaimana, itu perlu banget untuk menonton ini dan dapat menjawab keresahannya mereka seperti itu Ibu. Ya. Sudah siap kan pasti untuk menjawab beberapa pertanyaan, poin-poin penting yang dibahas pada siang hari ini juga pastinya dua pembicara kita ini, Bu Indar sama Bu Intan. Nah Ibu, menurut Ibu sendiri, Bu Intan sama Bu Indar nih, cara memperkenalkan anak untuk menjaga kebersihan diri itu bagaimana? Terlebih kan akhir-akhir itu saat ini masih masa pandemi juga, terus anak-anak usia dini mungkin juga belum tahu bagaimana mereka harus membersihkan diri, mungkin dari BAK, BAB-nya, ataupun dari proses mandinya mereka atau cuci tangan seperti itu. Nah mungkin bagaimana sih memperkenalkannya mereka sejak dini atau sejak usia berapa mereka harus perlu diperkenalkan seperti itu Bu? Ya. Baik, terima kasih Mas Arif atas kesempatan. Sebelumnya, boleh kan Mas Arif, Bu Intan, saya memperkenalkan diri? Ya, mohon ya, silakan. Baik, Ayah Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indrawati, biasa dipanggil Bu Indar. Kebetulan saya dipercaya sebagai pengelola di Pospaku di PAUD anak usia dini yang bernama PAUD Anak Bangsa 3 yang ada di Kelurahan Tandang. Ini sangat menarik ya Mas Arif, Bu Intan, ketika kita berbicara tentang kesehatan atau cara bagaimana memperkenalkan tentang bagaimana merawat kebersihan diri kepada anak usia dini, sangat menarik kalau bagi saya ya, karena untuk pendidikan anak usia dini ini pengenalan cara merawat tubuh ini sangat penting dan itu memang harus ya dikenalkan kepada anak sejak usia dini ya, karena di dalam ketika kita memperkenalkan kepada ini akan membentuk satu kebiasaan yang baru, bagaimana pentingnya bahwa sejak dini, sejak kecil anak itu harus bisa mempunyai keahlian bagaimana bisa merawat dirinya sendiri, cara membersihkan dirinya sendiri, bagaimana dia sudah habis ke BAB atau mau bagaimana merawat kebersihan dirinya, mungkin cara menggosok gigi dari BAB dan sebagainya, itu memang harus benar-benar ditanamkan sejak kecil. Itu kalau bisa sangat penting. Nah ini peran orang tua, guru itu sangat penting. Dan ketika saya sebagai pendidik kebetulan juga sekaligus pengelola dan pendidik, saya akan benar-benar tanamkan ini di sekolah saya ya. Jadi benar-benar sejak usia 2 tahun saya sudah mulai mengenalkan jika anak itu sudah punya kesiapan dan mereka punya kesiapan secara fisik, secara emosional, secara emosi ya, kita harus sudah mulai mengenalkan hal itu. Jadi mereka bisa benar-benar bagaimana memperawat bagian-bagian tubuhnya yang harus benar-benar dirawat. Jadi kebiasaan seperti itu mereka akan bisa mengerti, oh ketika kita tidak mau menggosok gigi, ketika kita tidak dielap habis BAB dan sebagainya, itu akan menimbulkan penyakit dan sebagainya. Jadi mereka tahu konsekuensinya ketika kita jorok, kita tidak bersih, mereka akan kena penyakit. Itu yang saya tanamkan dengan
sederhana. Nah, tentunya dengan peran serta orang tua yang lebih penting, karena orang tua yang lebih banyak bersama dengan anak. Itu Mas Arif. Baik Bu Indar, berarti cara mengenalkannya sejak usia 2 tahun di sekolahnya gitu? Iya, karena saya menerima ya anak usia sekitar 2 tahun sudah mulai masuk di tempat saya dengan bermain, dan belajarnya tuh dengan bermain. Jadi dengan hal-hal yang, tapi bermainnya bertujuan yang positif. Jadi dengan menumbuhkan kebiasaan baru yang positif, menumbuhkan karakter-karakter yang positif, memang harus ditanamkan sejak dini. Nanti kalau sudah terlambat susah. Berarti memperkenalkannya tadi lewat cara bermain, setelah itu mengenalkan juga dampak-dampaknya ketika tidak memasukkan diri atau merawat dirinya juga, dan juga caranya pun lebih dibuat seru seperti itu ya Ibu ya, Bu Intan, ya. Biar mereka juga lebih asik. Oke, baik. Nah kalau dari Bu Intan sendiri, bagaimana sih Bu Intan cara mengenalkan anak sebagai bersihan diri juga? Ya, terima kasih Mas Arif. Saya mungkin nanti menambahkan beberapa hal dari yang sudah disampaikan oleh Bu Indar. Tapi sebelumnya, kalau tadi Bu Indar kan juga memperkenalkan diri, saya juga memperkenalkan diri dulu. Selamat siang, nama saya Intan Zainafri. Saat ini saya sebagai staf pengajar di Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Meskipun saya tidak di PAUD, tidak khusus di PAUD, tetapi bersama dengan teman-teman saya tergabung di Pusat Studi Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNES, sehingga kami concern di kesehatan reproduksi. Jadi ini tidak hanya kesehatan reproduksi anak, tetapi sampai remaja dan yang lain-lain. Nah, kita kan pada siang hari ini berbicara tentang anak ya. Tadi kalau Mas Arif menanyakan gimana cara ngajarin anak supaya mau merawat diri dengan baik ya. Kalau saya dari kacamata orang tua dan apa yang selama ini saya lakukan, penelitian bersama dengan teman-teman, memang tadi kalau Bu Indar mengatakan sekolah kan mulai 2 tahun, ya kan? Sehingga guru mengajarkan itu ketika mulai usia 2 tahun. Tetapi sebelum usia 2 tahun itu merupakan tugas dari orang tua. Jadi orang tua yang harus mengenalkan pada anak gimana sih caranya menjaga tubuh. Dan itu bisa dikenalkan sejak mulai dari dini, bahkan dari bayi pun ya. Bayi nih ya Mas, kan misalnya dia pipis atau misalnya dia pup. Nah pada saat orang tua sambil ganti popok itu bisa sambil diajak bicara anaknya. Jadi kalau dia diajak bicara meskipun dia pasti nggak merespon ya, tetapi itu nanti dia akan terekam. Jadi kenapa sih kalau habis pipis harus diganti popoknya, kalau habis pup kenapa harus diganti, dan itu disesuaikan dengan bahasa anak yang kira-kira mudah dimengerti oleh anak. Dan saat ini pun kan banyak video-video, kartun, kemudian buku-buku cerita yang mendukung bisa dijadikan contoh. Itu juga bisa dipakai oleh orang tua untuk mencontohkan pada anak. Kalau misalnya pipis nggak cebok, nanti apa yang akan terjadi? Kalau pup nggak cebok, apa yang akan terjadi? Itu ya Bu Indar. Termasuk saat ini nih pandemi, berarti kan kita harus sering cuci tangan, ya kan? Pandemi kan poin pentingnya itu sebenarnya menjaga kebersihan diri. Nah itu bisa ditekankan pada anak. Dan sebenarnya anak itu akan mudah menerima apa yang kita sampaikan kalau orang tua dan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu ikut berperan serta, ikut memberikan contoh gitu. Apalagi nanti kalau kemudian sudah sekolah ditambah materi di sekolah, kemudian pesan-pesan dari ibu guru. Biasanya kalau anak-anak dipesani oleh gurunya itu kan lebih manut. Nah itu bisa lebih tertanam lagi pada diri anak-anak. Itu seperti itu Mas. Jadi memang tidak ada batasan khusus. Setiap orang tua pasti akan punya cara masing-masing, tetapi tentu saja tujuannya pasti sama gitu. Baik, itu besar ya mungkin. Berarti yang untuk
anak membersihkan diri itu dari segala aspek atau lingkungan, dari lingkungan, itu dari orang tua dan juga termasuk dari sekolah atau gurunya juga berarti. Jadi memang harus saling berkesinambungan atau berhubungan satu sama lain biar anaknya itu juga lebih matang atau lebih mudah untuk menerima kebiasaan yang baru untuk menjalankan diri gitu. Betul. Dan yang harus diingat juga Mas, orang tua itu harus punya satu rules. Jadi antara ayah dan ibu, mamah, papah itu juga harus punya satu aturan. Jangan kemudian misalnya nih, habis ganti popok, misalnya kalau mamahnya harus dibersihin dengan cara A sampai Z, kemudian kalau nanti papahnya cuma dengan cara A sampai B misalnya, itu jangan, karena nanti anaknya bingung. Termasuk kemudian dengan eyang. Ini juga yang sering menjadi problem. Kadang-kadang eyang kalau misalnya anak nggak mau ganti baju, nggak mau mandi, itu kalau eyang kan udah nggak apa-apa gitu kan, seperti itu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus satu kata gitu. Berarti harus ada kesepakatan bersama antara betul, ayah dan juga warga di sekitar betul, anak. Betul. Iya. Baik, berarti tadi poin dari Bu Indar tadi menjelaskan salah satu caranya adalah dengan menggunakan cerita, setelah itu menjelaskan tempat dapatnya. Kalau dari Bu Intan berfokus juga bisa menjelaskan sejak dini, sejak 1 tahun pun dari orang tuanya juga bisa menjelaskan dengan bahasa anak atau bahasa bayi dan juga membuat kesepakatan antara ayah dan ibu anak. Akan tetapi ketiganya bersama dengan lingkungan masih saling berhubungan agar anak bisa menerapkan kebiasaan baru atau kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini, seperti itu ya berarti poinnya. Mungkin saya bisa nambahin dikit, Mas Arif. Iya, betul. Ya, tadi kan saya bercerita ketika bagaimana kita memperkenalkan kepada anak atau orang tua cara merawat tubuhnya. Tadi kan saya bicara dengan bermain, dengan cerita. Nah, saya kan punya alat peraga seperti yang ada di belakang saya ini, ya. Caranya seperti apa? Jadi saya mengedukasi untuk anak-anak ataupun orang tua lewat parenting. Nah, ketika saya bercerita atau mungkin dengan waktu bermain, saya menggunakan mungkin pakai peran ada ayah, ada ibu, dan mungkin ada juga kami belajar tentang edukasi walaupun saya untuk masa pandemi ini saya masih pakai daring. Saya mengedukasi mereka, anak-anak, untuk bagaimana mandi ketika mungkin pura-puranya itu menurut saya kakaknya. Ketika kita punya adik, boleh dong kita mandi adik kita buka bajunya, bagaimana cara mandi sebagainya, terus bagaimana mana yang disiram dulu, bagaimana mana yang dibersihkan telinga, gosok gigi itu pakai sikat gigi ini, terus bagian-bagian ketiak ini yang harus dibersihkan pakai sabun, mungkin bagian-bagian alat kelamin mereka. Nah, saya mengedukasinya dengan seperti itu, dengan satu cerita dan sebagainya, pakai alat peraga yang alat peraga ini juga dari Kes PKPI ya waktu itu ya Bu Intan ya. Jadi sampai sekarang saya masih ketika mandi kita memang harus buka baju, saya pakai boneka seperti ini ya, saya pakai ember juga. Jadi saya video waktu saat itu juga kemarin satu kali, tapi yang kemarin pakai, tapi yang sebelum pandemi kan saya praktek langsung. Aku suka, senang ketika memandikan ini. Jadi saya memberikan pembelajaran seperti ini, mengedukasi anak-anak tuh langsung praktik sendiri. Ayo adiknya dimandiin, jadi bagian-bagian mana yang dibersihkan supaya tidak terus sekarang ya harus rajin cuci tangan ya, saya tetap mengedukasi dengan cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Itu yang ditambahkan seperti itu, Mas. Iya, sangat seru sekali berarti. Ya. Jadi kalau sebelum pandemi anak PAUD berarti mempraktekkan juga ya Bu, mempraktekkan langsung memandikan dengan alat peraga seperti itu ya. Iya, jadi anak-anak saya kan memberikan informasi kepada di grup ortu, besok kita siapin boneka ya apapun ya, boneka apapun yang giginya sama ember ya kita mau. Jadi saya praktek langsung dengan anak-anak melihat video. Jadi kita kayak seperti ini, kayak di grup ini seperti ini. Sangat seru sekali berarti. Jadi tetap membuat anak tetap have fun dan juga praktek, tetapi ilmunya juga didapatkan mereka. Iya. Baik Ibu. Anak saya sendiri. Boneka-bonekanya banyak sekali buat alat peraga nih ya berarti. Iya. Nah, kan anak kan selalu bertumbuh ya Ibu, dari usia, dari mungkin mereka belum bisa apa-apa hingga mungkin sudah menjadi dewasa. Terlebih ketika anak usia kecil, sebelum 1 tahun atau sebelum 2 tahun, mereka masih menggunakan pampers atau menggunakan popok seperti itu. Nah, terkadang
banyak sekali nih masalah-masalah ketika orang tua terlalu membiasakan penggunaan popok. Seperti salah satunya adalah anak susah untuk mandiri untuk buang air kecil atau melakukan buang air besar secara mandiri. Nah, seperti itu. Nah, menurut dari pandangan Ibu Indar ataupun dari Ibu Intan, bagaimana sih atau mulai kapan orang tua untuk mengenalkan toilet training? Ataukah seperti tadi juga sejak mungkin dari kecil 1 tahun atau sudah masuk, atau bagaimana prosesnya juga mengenalkan toilet training seperti itu? Ya. Siapa dulu? Monggo Bu Indar. Sebenarnya hampir sama ya ketika kita mau memperkenalkan toilet training kepada anak-anak ya sejak dini lagi. Tapi ketika kembali lagi ke saya, ketika saya mengajarkan di sekolah ya sejak usia mereka masuk sekolah, jadi 2-3 tahun itu. Ketika usia-usia seperti itu tuh sepertinya kalau menurut kacamata saya ya, kayaknya itu usia-usia yang sudah mulai siap. Jadi mereka tuh sudah bisa membuka celananya atau membuka bajunya sendiri ketika kita ajarkan ke kamar mandi. Jadi kalau pipis, kalau sudah sekolah nggak boleh ngompol ya. Jadi kalau mau pipis harus bilang kepada guru, nanti diantar ke kamar mandi. Dan kebetulan kalau kamar mandi saya hanya 1 ya, jadi ya kamar mandi sementara kamar mandi baru 1 ya. Kalau mau ke kamar mandi harus bergantian, tidak perlu bersama-sama. Jadi dia hanya diantar sama bunda dan sebagainya atau mungkin orang tua. Jadi ketika saya mengenalkan toilet training ya ketika mereka itu sudah siap secara jasmani maupun secara emosinya ya, psikolog mereka ya. Jadi mereka harus benar-benar dikenalkan sejak usia dini dan itu. Jadi ketika mereka sudah mampu untuk mungkin berdiri atau saya seperti itu ya, jadi benar-benar mereka sudah siap. Jadi ketika masuk di sekolah itu berarti kan mungkin sudah siap. Mungkin awal-awal ya mungkin nangis atau masih ngompol atau mungkin masih bawa pampers ya, tapi lama-lamaan kan saya harus menggunakan dulu. Ketika awal masuk tetap masih ada yang pakai pampers, ada yang mungkin masih ngompol. Jadi kami di sekolah sudah sedia alat gantinya. Tapi kan lama-lama saya harus punya target, ini anak ini ketika masuk sudah 3 bulan biasanya harus sudah tidak ngompol dan sudah bisa ketika berani mengungkapkan, bunda saya mau pipis gitu. Jadi sejak usia mereka masuk sekolah. Berarti sejak usia mereka masuk sekolah 2-3 tahun tadi mereka sudah diajarkan untuk mengatakan, untuk mengungkapkan bahwa ketika mereka ingin BAK atau buang air kecil atau buang air besar, mereka harus berani mengungkapkan agar bilang kepada gurunya kalau ya, mau ke kamar mandi, mau pipis atau mau BAB seperti itu ya Ibu ya. Nah biasanya nih ada kendala nggak atau ketika mereka kan keseringan pakai pampers atau ketika mereka sudah tidak memakai pampers lagi, nah setelah 3 bulan tadi, apakah ada kasus-kasus tertentu di sekolah seperti ternyata ketika sudah 3 bulan lagi, awalnya mereka memang sudah biasa tidak mengompol atau BAB, akan tapi terkadang mungkin ada kesenangan bermain atau masih asik bermain dengan temannya, terus tiba-tiba masih ngompol atau masih BAB di celana, itu bagaimana ya Ibu? Apakah ada kasus tersebut juga? Ada satu, tapi nggak banyak sih, hanya 2 ya. Saya baru mengalami 2 kali itu di awal-awal ya. Maksudnya sudah mereka itu saya menceritakan sebelum pandemi ya. Jadi tahun ajaran 2018-2019 ya, ke pandemi 2020-2021 ya. Nah itu ketika itu ya mereka ngompol, tapi awal-awal sudah masuk hampir 2 bulan mereka namanya anak kecil ya mungkin ya ngompol, tapi kan saya sudah koordinasi dengan orang tua, harus di dalam kelasnya itu harus bawa ganti ya, sering harus bawa celana serep ya, jadi udah ngompol, terus kok ternyata saya loh ini Amora kok apa ini ngompol ya, iya nggak terasa ya gitu ya, tapi ya namanya lagi lucu ya, terus akhirnya ya kami dibawa ke toilet, terus saya jelaskan lagi dengan kondisinya, kalau kebelet dan terasa sesuatu yang nggak enak di badan kamu ya bilang sama bunda, kamu tuh namanya pipis dan sebagainya, iya lupa nggak terasa ya, namanya sih ya, tapi tetap ya kita bantu dan kita kan nggak mungkin memarahi ya, tentu saja mengedukasi lagi berkali-kali sering. Terus dengan sering terus-menerus itu jadi kebiasaan. Berarti memang perlu dipraktekkan dan juga tetap mengedukasi walaupun ketika
mereka juga masih mengompol lagi seperti itu ya Ibu ya. Terus ketika mau itu saya juga menawarkan kesepakatan kan, nanti kalau mau pipis bilang ya, jadi sebelum pembelajaran kami buat kesepakatan di awal. Terus ketika mau istirahat atau ketika mau masuk lagi setelah istirahat, ayo siapa yang mau pipis dulu, yuk sama-sama yuk bilang, angkat tangan, gitu. Saya juga selalu menawarkan saya pun gitu. Jadi kami menerapkan dengan guru yang lain, pokoknya sering-sering kali untuk berinteraksi dengan murid atau orang tua waktu itu, ya harus tetap sering kali mengingatkan. Untuk saat ini juga ketika daring juga saya sering mengingatkan ke orang tua, harus sering-sering mengingatkan, kan harus sama ya antara saya dengan orang tua tuh harus jalannya harus ketika saya ajarkan, jadi orang tua yang bekerja meluangkan sekarang kan yang jadi guru ya kan orang tua ya, jadi saya mengajari orang tua yang meneruskan, jadi ya, orang tua saya sering mengingatkan anak-anak harus tetap edukasi terus ya bunda, mama, papa, jangan sampai anak-anak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah bangun di sekolah main-main itu. Jadi kalau udah sekolah lupa semuanya kan, jadi kami rajin-rajin seringkali mengingatkan ke orang tua. Oh, berarti memang harus berkesinambungan dari guru dan juga orang tua, sama-sama harus saling mengingatkan dan juga memberi edukasi dari sekolah maupun dari rumah. Oke, baik Ibu. Untuk Bu Intan bagaimana Ibu? Mulai kapan sih orang tua harus mengenalkan toilet training? Ya, terima kasih Mas Arif. Tadi menyambung Bu Indar. Sebenarnya kalau secara teori itu 1,5 sampai 2 tahun itu memang sudah bisa diajarkan untuk toilet training, karena pada saat itu anak sudah bisa lebih diajak komunikasi, ya kan, bisa diberitahu, kemudian dia juga sudah bisa mulai membedakan kapan pengen pipis, kapan pengen pup, itu sebenarnya sudah mulai bisa. Jadi sudah mulai bisa dilatih, bisa pakai apa itu namanya pot itu loh Mas, apa sih? Yang untuk kayak dispot atau dispot ya, dispot ya, dispot, iya betul. Sekarang bentuknya macam-macam, lucu-lucu, ada bunyinya, ada lagunya, itu mereka kan pasti akan lebih senang. Jadi bisa latihan pakai itu. Kalau kemudian toiletnya di rumah itu yang model duduk, itu juga bisa ditambahi bantalan itu, apa tuh namanya, yang untuk anak-anak. Nah itu bisa seperti itu. Awal-awal mungkin pada saat duduk di situ dia pasti belum nyaman, tapi orang tua tetap harus sabar untuk melatih terus. Awal juga pasti belum bisa pup di situ, tapi nggak apa-apa, tetap aja dilatih. Nanti lama-lama pasti akan terbiasa. Dan itu juga untuk melatih anak agar pada saat dia sudah sosialisasi keluar, sudah sekolah, itu dia sudah bisa mengendalikan apa itu namanya, kapan pengen pipis, kapan pengen pup, kemudian dia butuh ke kamar mandi. Karena kalau misalnya dia ngompol di sekolah, itu sebenarnya juga kasihan anaknya. Pasti nanti kalau sama teman-temannya kan pasti malu, pasti teman-temannya kan mentertawakan ya. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya seharusnya dihindari oleh orang tua. Jadi sebelum anak sosialisasi keluar itu sudah dipersiapkan dulu oleh orang tua. Dan biasanya itu juga bisa dilihat anak itu kalau misalnya nih pakai pampers, kemudian selama berapa jam dia nggak pipis, itu berarti sebenarnya dia sudah mulai nggak nyaman pakai pampers. Jadi dia sebenarnya dia mulai nahan untuk nggak pipis di situ. Nah itu kalau seperti itu harus sudah mulai dikenalkan dengan toilet training. Dan orang tua juga mulai dari sebelum lepas pampers itu juga sudah harus sounding. Pada anak kan soundingnya juga nggak cepet ya, harus pelan-pelan. Sebentar lagi kamu udah tambah gede, sudah harus bisa pipis sendiri, sudah harus bisa bukan pipis sendiri, sudah pipisnya harus di kamar mandi, kalau pup harus di kamar mandi. Itu bisa mulai disampaikan pada anak. Termasuk kalau misalnya kemudian pergi ke luar rumah itu juga sebelumnya sudah dipersiapkan, sebelum pergi pipis dulu gitu kan, supaya dia di tengah jalan tidak mengompol. Kemudian kalau kebelet pipis juga dicarikan tempat untuk pipis. Jangankan mohon maaf, banyak juga orang tua yang kemudian mobilnya dipinggirin, pipis di situ. Nah itu kan juga sebenarnya tidak benar gitu. Jadi anak harus tahu dia di mana harus pipis. Itu bisa dimulai dari 1,5 tahun, 1,5 sampai 2 tahun lah. Gitu. Baik, berarti sudah bisa dimulai sejak 1,5 sampai 2 tahun dengan percobaan seperti tadi dengan proper pipis spot.
unik-unik yang membuat anak lebih mudah menerima pipis di tempatnya. Selain itu juga bisa dengan sounding dulu atau membuat anak membuat anak agar dia lebih terbiasa dengan usaha sebelum mereka copot pampers seperti itu ya. Berarti mereka harus disiapkan dulu mental atau kondisi psikisnya juga, itu perlu sekali juga itu berarti. Iya. Oh, satu lagi, orang tua juga harus mempersiapkan diri, karena ketika anaknya nggak pakai pampers itu berarti lebih repot sebenarnya, ya kan? Lebih repot. Iya. Kerjanya bertambah. Iya, kerjanya bertambah. Sebentar harus mengingatkan. Belum nanti kalau dia ngompol, belum nanti kalau dia Jadi jangan cuma anaknya yang dituntut, tapi orang tuanya nggak siap-siap gitu. Baik, nah untuk parents ini berarti harus juga mempersiapkan mungkin perla itu juga bisa ngompol proper, lebih persiapan sabarnya juga, karena kan mungkin sering ngompol di tempat-tempat tertentu, harus ngepel juga lebih sering kayak gitu. Iya, waktunya lebih banyak terbuang untuk masalah toilet gitu. Pakai itu sekarang juga ada Mas, spray yang anti air sekarang ada juga. Oh, sudah ada ya sekarang? Ya itu ada juga. Dan orang tua juga jangan sampai misalnya nih anaknya ngompol kemudian dihukum atau diberi ancaman atau apa, itu jangan. Karena dia masih proses belajar, nggak mungkin bisa langsung gitu. Baik Ibu. Wah, untuk parents bersiap-siap nih. Apalagi yang nanti udah punya anak usia dini atau mau menginjak anaknya masuk usia dini atau udah mau persiapan toilet training, mungkin perlu check out dulu beberapa barang yang mengantisipasi ngompol di mana-mana atau mengantisipasi agar anak tidak berceceran air seninya seperti itu. Baik, nah terkadang kan gini Bu, ketika kita sudah memberikan materi atau ilmu kepada anak-anaknya atau pendidikan mengenai kebersihan diri atau toilet training seperti contohnya tadi di sekolah maupun di rumah. Nah, terkadang mungkin ada ketidaksesuaian nih dari orang tua atau dari sekolah, ataupun seperti Ibu Intan bilang tadi, terkadang ada neneknya atau keluarga lain yang mungkin tidak sepaham atau tidak memiliki kesepakatan bersama. Itu bagaimana ya Bu, biar anaknya itu mau mempraktekkan apa yang sudah diajarkan orang tua dan guru tips dan triknya, biar mereka tetap mau mengerjakan kebersihan diri atau menjaga kebersihan diri seperti toilet training ataupun membasuh tangan atau mensikat gigi seperti itu. Bagaimana ya? Mungkin dari Bu Indar atau Bu Intan. Bu Indar dulu deh, monggo. Iya Mas, jadi ketika kita mulai mengajarkan itu, kalau saya menyebutnya disiplin positif ya, jadi aturan-aturan yang positif, yang kesepakatan yang positif yang kita buat bersama dengan anak-anak. Ketika kita membuat aturan kan kita jangan begini, jangan begitu, tidak, saya tidak pakai seperti kata seperti itu. Jadi ketika kita mau sekolah, nanti boleh nggak ngompol, terus boleh nggak nanti pipis juga, mereka yang jawab enggak sendiri. Jadi saya menerapkan aturannya bersama-sama, disepakati bersama-sama dengan anak ya. Terus ketika itu saya juga ketika waktu parenting, saya juga menerapkan hal-hal seperti itu kepada orang tua. Jadi karena ketika mereka anak itu lebih banyak waktunya bersama dengan orang tua. Kalau dengan guru kan paling hanya 2 jam ya satu hari, lamanya paling 2 jam, karena anak usia kelompok bermain kan nggak mungkin berjam-jam. Jadi terbatas kemampuan atau mungkin guru itu bisa mempengaruhi hal yang pada anak itu terbatas. Yang banyak waktunya kan orang tua. Jadi ketika di parenting saya juga mengajarkan seperti itu. Ayo bunda-bunda, ayah bunda, kita juga harus memberikan aturan-aturan, tapi aturan-aturan yang positif, aturan-aturan yang kita sebut dengan disiplin positif. Ketika kita mengucapkan kata jangan, pasti anak-anak itu akan penasaran, oh mama, bunda atau apa kok pasti jangan, oh jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan naik meja, jangan lari, jangan, pasti kan seperti itu. Ketika asumsi mereka, pengertian mereka ketika jangan itu mereka akan menimbulkan rasa ingin tahu, penasaran, dan mereka akhirnya melanggar. Nah, ketika kita ubahlah kata-kata yang jangan itu menjadi kalau jangan lari ya, gitu. Jalannya harus pelan-pelan lah. Jadi kan mereka tuh membuat aturan sendiri dan kita acung-acung, oke, hebat ya. Jadi benar-benar kita harus kerjasama juga disiplin di rumah juga seperti itu. Jadi jangan ini ya, jangan. Nah, mereka jangan
ya. Jadi tanpa memberikan alasan, ketika nanti kamu naik meja atau main belajar pasti jatuh, dan harus jatuh nanti kamu sakit, pasti nangis dan sebagainya. Jadi mereka ketika memberikan aturan juga harus memberikan, seperti dikatakan, harus memberikan konsekuensinya. Ketika tidak mau menjaga, tidak mau jebol atau apa, pasti akan ada hukuman, akan sakit dan sebagainya. Jadi harus sepakat antara saya dengan orang tua itu. Jadi saya bangun komunikasinya parenting, jadi mereka menjadi harus sepakat dengan apa yang menjadi aturan sekolah. Seperti itu. Baik, berarti memang harus ada kesepakatan guru dengan orang tua dengan pengajaran apa yang akan diajarkan kepada anak. Satunya seperti jangan memberikan kalimat jangan seperti itu saja, dan juga ada kesepakatan memberikan itu dampak yang akan diberikan dari jika mereka tidak melakukan kebersihan diri seperti itu tadi ya Ibu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Intan nih bagaimana nih sudut pandang dari Bu Intan? Ya, mungkin pengalaman saya ya Mas, pengalaman saya dulu waktu akan memasukkan anak pertama kali sekolah itu saya akan mencari sekolah yang sesuai pola asuhnya itu sesuai dengan pola asuh saya di rumah supaya anak nggak bingung. Nah itu saya lakukan dengan saya bertanya pada teman-teman yang anaknya sudah sekolah di sana. Kemudian yang kedua saya ikut trial. Biasanya kalau sekolah PAUD itu ada trialnya dulu. Nah itu waktu itu saya sempat di mana-mana saya masukin, saya lihat kurikulumnya seperti apa gitu kan. Kemudian ikut trialnya sampai kemudian akhirnya saya memutuskan oh ini yang cocok dengan pola asuh saya di rumah gitu. Nah itu yang saya pilih. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang tidak sama antara di rumah dengan di sekolah, itu saya biasanya mengkomunikasikan langsung pada gurunya dan akan diambil jalan tengah yang baik bagaimana. Saya juga nggak akan ngotot harus persis seperti yang saya ajarkan di rumah, tetapi saya akan juga melakukan kompromi. Jadi di sekolah seperti apa, saya kompromi. Begitupun sebaliknya. Kalau ada yang nggak sesuai, saya juga meminta untuk guru, boleh nggak kalau kemudian karena cara saya mengasuh di rumah seperti ini, kemudian saya minta di sekolah dikompromikan juga agar tidak bertentangan. Gitu. Nah itu bisa dilakukan. Termasuk saya jadi ingat Mas, termasuk pada saat anak saya mau lepas pampers karena dia sekolahnya cukup dini, cukup awal masuk sekolah, itu saya minta tolong gurunya juga untuk memotivasi anak saya supaya dia bisa segera lepas pampers, kemudian supaya dia bisa waktu itu kebetulan anak saya itu sudah sekolah tapi masih masih mimik saya saya masih menyusui. Nah itu termasuk ketika akan nyapih, kalau orang Jawa bilang nyapih, itu saya juga minta tolong guru dan itu cukup efektif kok, sebenarnya cukup efektif dan bisa dicari jalan tengah dan kalau apa yang diajarkan di sekolah dengan yang diajarkan di rumah itu bisa sejalan, itu akan lebih bagus efeknya pada anak. Begitupun ketika dengan Eyang ya saya matur dengan Eyangnya, aturan saya seperti ini, mohon Uti sama Pung juga bisa ikut mengikuti aturan saya seperti itu. Kemudian kalau Eyangnya juga ada aturan ya saya nggak kemudian saklek nggak boleh gitu, enggak, juga dicari jalan tengahnya. Jadi supaya anak tuh nggak bingung Mas, tidak bingung dengan berbagai macam aturan. Ya, nggak bingung dengan berbagai macam aturan karena sebenarnya pasti semua tujuannya sama, tujuannya untuk kebaikan. Jadi diambil jalan tengahnya. Baik, berarti memang harus mencari jalan tengah antara orang tua maupun guru maupun dengan lingkungan luar di luar keluarga kayak Ibu ya. Iya. Tadi saya kepo lebih ingin tahu tentang, kan tadi kan Bu Intan katanya pernah trial dulu di beberapa PAUD. Nah, itu berapa lama sih? Mungkin ini juga penting buat parents-parents. Berapa lama sih mencari PAUD yang sesuai dengan budaya didik atau bagaimana pola asuh yang sesuai dengan keluarga itu, apakah susah? Boleh diceritakan juga, Bu? Saya waktu itu mencarinya itu kalau nggak salah sampai sekitar 6 bulan, Mas. Sampai sekitar 6 bulan, jadi ikut trial 2-3 kali gitu. Biasanya sebelum tahu PAUD itu sudah ada yang
membuka free trial gitu. Jadi boleh ikut 2-3 kali gitu atau 1-2. Kalau 1 sih kurang ya. Saya tuh waktu itu sekitar 2-3 kali. Kita lihat anaknya nyaman atau enggak dengan lingkungannya, dengan gurunya. Saya juga karena orang tua kan nungguin ya. Jadi saya juga menilai gurunya gimana, kemudian lingkungannya seperti apa, itu saya perhatikan. Termasuk saya juga ngecek kamar mandinya seperti apa, itu termasuk saya cek. Dan beberapa teman saya itu ada yang mengatakan saya terlalu lebay. Gitu kan, teman-teman saya ada yang mengatakan saya terlalu lebay. Hanya saya berpikir ya usia yang masih cukup dini, kalau saya tidak bisa memastikan keamanannya, kalau pendidikannya tidak sesuai, kurikulumnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan saya, kan sangat disayangkan ya. Meskipun pada usia dini sebenarnya tugas utama itu masih di orang tua, tetapi muncul, dan kalau kemudian ada yang mengatakan nanti anak jadi nggak mau sekolah loh karena terlalu lama sekolah, ternyata itu tidak terjadi di anak saya. Ternyata itu karena mungkin dia sekolahnya enjoy, jadi dia cepat bisa makan sendiri, pakai sepatu sendiri, pakai baju sendiri. Itu sangat terbantu dengan dia sekolah, meskipun sekolahnya nggak setiap hari, sekolahnya baru seminggu 3 kali. Seperti itu, Mas. Berarti memang harus ikut, mungkin ini tips juga buat parents biar ketika mereka ingin menerapkan budaya yang sama atau budaya pola asuh yang sama, bisa mencari trial dulu, mencoba trial pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan pola asuh, dan juga harus tetap berkompromi antara guru dan juga orang tua seperti itu, biar ada saling keterkaitan dan juga agar anak tidak bingung tentunya dengan pendidikan yang mereka terima seperti itu. Betul, Mas. Dan juga nggak boleh memaksakan. Kalau anaknya kira-kira nggak senang juga, meskipun orang tuanya senang, jangan dipaksain gitu. Jadi anaknya juga harus nyaman dengan lingkungan sekolah itu. Dan juga tidak perlu untuk memaksakannya. Iya. Baik Ibu. Nah, bahas lagi mengenai orang tua. Nah, salah satu pernah jadi pertanyaan beberapa parents, boleh nggak sih mandi dengan orang tua lawan jenis? Mungkin kan ada beberapa orang tua yang memperkenalkan cara merawat diri, membersihkan diri itu kan dengan mandi, atau memperkenalkan bagaimana jenis kelamin itu bagaimana dan tidak boleh disentuh itu juga bagaimana. Itu kan mungkin bisa juga lewat mandi. Nah, apakah itu tepat atau tidak tepat, terlebih ketika anaknya mandi dengan orang tua berbeda lawan jenis? Mungkin dari Bu Indar terlebih dahulu, atau Bu Indar terlebih dahulu mungkin. Kalau saya sih sebenarnya ketika anak sudah mulai usia 4, sebenarnya kalau saya ya, kadang orang beda-beda ya, sebaiknya jangan mandi bersama dengan orang dewasa kalau saya. Tapi ketika memang itu keadaan yang urgent dan anak sakit atau nggak bisa mandi tidak, masih memang benar-benar itu ya nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya dengan sesama jenis ya kalau saya ya. Jadi mungkin kalau mama ya sama dengan anak perempuannya, anak laki-lakinya. Tapi kalau memang benar tadi saya katakan, kalau urgent dan memang adanya hanya mungkin kan harus menunggu kesiapan anak itu untuk bisa mandi sendiri. Jadi tapi memang harus supaya dia bisa mandi sendiri kan tetap harus diberikan kebiasaan supaya bisa mereka mandiri. Jadi bisa mandi sendiri. Jadi kalau usia 4-5 kan kayaknya sudah harapannya ya mereka bisa mandi. Tapi kalau memang harus mereka masih butuh pertolongan ya dengan misalnya mamanya. Berarti dari Bu Indar mengatakan bahwa mungkin hanya mandi dengan orang tua lawan jenis itu dalam keadaan urgent saja, dan mungkin kalau yang lawan jenis mungkin bisa untuk dalam kondisi-kondisi tertentu saja, mungkin hanya single parent atau memang hanya saat ada orang tua yang lawan jenis saja seperti itu. Berarti lebih dihindari seperti itu ya Ibu yang Indar. Karena ketika saya sudah pernah
mengalami sendiri waktu itu ibu saya ya. Jadi saya mandi, kebetulan kan dititipin ke saya sudah punya satu Intan Mas Arif ya. Jadi cucu saya itu laki-laki cowok ya, jadi anak saya itu semua cewek. Jadi saya kan mungkin baru ini ya karena punya dengan anak laki-laki yang balita. Waktu itu umurnya hampir 3,5 lebih ya, 3,5 bulan. Ketika manggil saya, Oma saya mau mandi. Oma baru mau mandi dulu nanti. Mau pipis. Akhirnya ya mau nggak mau masuk. Jadi saya juga sudah dalam keadaan mandi. Ya udah mereka akhirnya kami mandi. Nah terus kan tanya juga ini ya, saya akhirnya menjelaskan ketika waktu bersamaan itu saya akhirnya menjelaskan waktu itu untung saya siap maksudnya dengan konsekuensi yang bisa saya jawab. Pasti ini karena cucu saya itu kritis, maksudnya pengen tahunya tuh begini, ini kok begini, ini kok orangnya ketika kita sudah dewasa, saya akhirnya menjelaskan walaupun di sekolah juga ada pengenalan seperti itu karena tahu saya ya adanya diperlukan ketika menghadapi langsung walaupun mungkin dengan mamanya juga sering tanya, mungkin jawabannya saya nggak tahu ya. Saya akhirnya menjelaskan dia ini namanya payudara bukan nenen ya, kadang-kadang kan karena mamanya menjelaskannya nenen ya, bukan, ini namanya payudara. Nanti ketika payudaranya tapi ketika sudah dewasa memang harus besar dari karena untuk pakai susu dan sebagainya. Saya jelaskannya dengan bahasa anak. Menjelaskan kalau perempuan masih ingat nggak mana ya burung lah, dia kembali lama nggak sekolah kembali mengatakan alat-alatnya burung dan kan kemudian menjelaskan teknis karena kebiasaan mungkin ya karena dengan komputer dan sebagainya. Akhirnya kesempatan seperti itu saya gunakan untuk menjelaskan mengedukasi nama sebenarnya ini itu. Jadi mungkin ada orang tua yang tabu ya, tapi ini penting ya Bu Intan ya ketika kita harus menjelaskan nama yang sebenarnya itu bukan saru kok. Kalau orang sekarang nama orang sekarang saru kok dijelaskan seperti itu kok namanya, kan memang itu nama yang sebenarnya nama sebenarnya seperti itu. Jadi nggak tabu. Ketika saya juga dulu masuk ketika ada program UMI, saya juga menjelaskan ke orang tua, bukan mengajari anak untuk hal-hal yang saru atau apa, atau ini kan nanti ada waktunya sendiri mereka tahu. Justru dengan berbagai macam cara akhirnya orang tua menerima bahwa sangat penting mengedukasi anak untuk menjelaskan bagian mana. Nanti kamu nggak boleh loh, artinya kamu nggak boleh mainin alat kelamin penisnya ya nanti sakit. Nah, ketika kamu main gesek-gesekin atau apa nanti sakit. Jadi saya akhirnya menjelaskan juga nggak boleh kamu memasukkan sesuatu benda yang tajam ke dalam alat kelaminmu atau ke mana, jadi nanti akan menimbulkan sakit dan sebagainya. Jadi saya jelaskan itu ya tahu. Jadi ketika sekarang sudah mulai terbiasa lagi, ketika sudah tidak mau, jadi mandinya ya udah mungkin ayahnya ya. Jadi ya kalau memang nggak ada urusan ya udah bersihin lagi tidak mandi dan nanti tidak dibersihin mamanya tidak bersihin. Iya Ibu, baik. Nah, berarti tadi kita pun juga harus siap sebagai orang tua atau sebagai parent itu juga harus siap menjawab pertanyaan dan harus mungkin belajar dulu mengumpulkan materi ketika nanti mengajak mandi bareng bersama anaknya, karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus siap dijawab ke orang tua. Ya kalau kita tetap memandikan, ketika anak tuh bisa mandi sendiri kan kita tetap memandikan, tapi sebisa mungkin jangan mandi bersama gitu. Kalau saya kalau kayaknya itu sudah 4 tahun 5 tahun ya kita nggak usah mandi bersama dengan anak itu. Tapi kan anak tetap masih kita masih memandikan untuk anak usia seperti itu karena mungkin kan belum bersih, jadi kita membantu. Tapi kalau nggak urgent atau mungkin harus anak ini seperti tadi saya kan urgent ya, ketika saya mau mandi mau pipis nih mau mandi ya itu ya mau nggak mau saya pakai ya mau nggak jelas. Baik Ibu. Nah sekarang dari kacamata PNS atau bagi Bu Intan sendiri bagaimana Ibu?
ini tadi pertanyaannya boleh atau enggak ya Mas? Boleh atau enggak mandi dengan orang tua lawan jenis? Orang tua lawan jenis. Kalau ditanya boleh atau enggak, itu sebenarnya kembali lagi pada orang tuanya. Bagaimana kesiapan orang tua? Karena kalau orang tuanya nggak siap, kita tuh kan budayanya budaya timur ya. Kita budayanya budaya timur, kemudian orang tua pada saat mandi bersama itu malu-malu, minggrang-minggring, kemudian tidak bisa menjelaskan dengan baik. Menurut saya nggak usah, karena kan sebenarnya mandi bersama itu tujuannya untuk memperkenalkan jenis kelamin kan, untuk memperkenalkan kalau perempuan seperti ini, kalau laki-laki seperti ini, kan tujuannya seperti itu yang utama. Nah kalau orang tuanya memang belum siap ya nggak perlu, karena bisa dilakukan dengan cara-cara yang lain. Jadi bisa dengan tadi seperti Bu Indar itu kagungan boneka-boneka, itu bisa dipakai boneka-boneka seperti itu. Kemudian gambar juga bisa. Jadi banyak caranya. Kemudian bisa juga dengan misalnya nih ada anak, dia punya adik yang berbeda lawan jenisnya. Pada saat ibunya memandikan itu bisa dijelaskan, nanti kalau perempuan itu alat kelaminnya seperti ini, kalau laki-laki seperti ini, itu bisa dijelaskan. Tapi kalau orang tuanya memang siap untuk menjelaskan pada anak, itu ya lebih bagus nggak apa-apa kalau kemudian bisa mandi bersama, konteksnya sambil menjelaskan mana sih yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, itu yang juga penting dijelaskan pada anak. Siapa yang boleh menyentuh, kemudian boleh nggak dia menyentuh area-area tertentu pada temannya, pada orang tuanya, pada gurunya. Nah itu bisa sambil pada saat mandi bersama itu. Begitupun juga kalau dia mandi bersama dengan saudaranya atau temannya yang seusia, baik yang jenis kelaminnya sama ataupun yang jenis kelaminnya berbeda. Tetapi yang harus diingat, mandi bersama itu tidak boleh dilakukan di atas 5 tahun. Jadi maksimal itu sampai 5 tahun. Karena pada saat usia 5 tahun, perkembangan seksual anak itu kan sudah berkembang, ya kan? Sudah berkembang, dia sudah merasakan sensasi yang berbeda ketika melihat lawan jenis. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Dan pada usia 5 tahun, kalau seperti yang tadi dikatakan Bu Indar, misalkan nih dia masih perlu bantuan untuk mandi, ya sebaiknya dengan orang yang jenis kelaminnya sama. Jadi sebelum usia 5 tahun itu anak sudah mulai dipersiapkan untuk bisa mandi sendiri, meskipun tentu saja pasti mandinya nggak sempurna, tetapi itu bisa disiasati. Misalnya ibunya bekerja, kemudian anaknya laki-laki, yang di rumah yang membantu itu juga mbak-mbak gitu kan. Nah pada saat sudah usia 5 tahun dia mandi sendiri, kemudian nanti ibu bekerja, bapak bekerja ya, nanti di akhir minggu, di weekend, itu bisa aja si anak tadi mandi dengan bapaknya, dibersihin. Jadi bapaknya ya ibaratnya kayak jadi membersihkan dengan lebih bersih gitu ya. Seperti itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi seminggu sekali gitu kan. Dan saya rasa itu pasti nggak butuh waktu terlalu lama sampai kemudian anak bisa mandi sendiri. Termasuk di kamar mandi itu juga disediakan properti yang mendukung anak. Jadi kan kalau di kamar mandi itu biasanya kita ada gantungan baju kan Mas. Gantungan baju kan biasanya tinggi. Nah, gimana caranya supaya anak bisa mandi, kemudian dia keluar kamar mandi itu udah pakai baju, ya nggak kemudian keluar kamar mandi nggak pakai baju karena gantungannya terlalu tinggi. Nah, kalau anak sudah mulai belajar mandi sendiri, ya bikinlah gantungan baju yang sekarang karakter anak-anak kan banyak ya, dengan karakter anak-anak yang anak bisa meraih. Jadi yang tingginya sesuai dengan tinggi anak, sehingga pada saat dia keluar itu dia sudah pakai baju. Dia tahu bahwa keluar dari kamar mandi itu sudah harus memakai baju, meskipun kamar mandinya di dalam kamar itu juga harus seperti itu. Dan orang tua juga harus ngasih contoh. Orang tua juga pada saat keluar dari kamar mandi juga sudah harus berpakaian. Jangan kemudian anaknya diminta untuk seperti itu, orang tuanya enggak gitu. Berarti memang ketika ingin mengajak anak untuk mandi bareng dengan orang tua lawan jenis harus dipersiapkan terlebih dahulu juga tadi poinnya.
Dan terlebih lagi juga masih banyak pilihan lain untuk mengenalkan alat jenis kelamin seperti tadi dengan adiknya atau dengan teman seprianya, seperti itu juga masih bisa. Jadi masih banyak sekali nih parent untuk mengenalkan bagaimana bagaimana jenis kelamin perempuan dan laki-laki mungkin ketika anaknya berbeda. Jadi masih banyak hal lain yang bisa dilakukan ketika menghindari untuk mandi dengan orang tua lawan jenis. Tapi masih boleh saja ketika sebelum jangan sampai lebih di atas usia 5 tahun seperti itu. Oke, Bu Intan dan Bu Indar. Tak terasa nih kita akhirnya sudah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum kita mengakhirinya nih, mungkin Ibu Indar dan Ibu Intan bisa memberikan dua patah pesan kepada parents berkaitan dengan merawat dan memelihara tubuh dan juga fokus terhadap membersihkan diri seperti itu. Mungkin dari Ibu Indar terlebih dahulu. Ya, jadi apa yang sudah kita perbincangkan siang hari ini ya sangat asik dan menarik. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa tugas sebagai orang tua itu tidak ringan ya, jadi sangat berat ya. Jadi tanggung jawabnya itu benar-benar luar biasa. Jadi kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya, bukan zamannya saya atau zamannya ibu saya. Jadi zamannya anak ini sekarang kan zaman teknologi canggih ya. Jadi ada pepatah seperti itu ya, saya juga ngutip-ngutip aja. Jadi ya zaman kalau dulu tuh sarung, dulu tuh tabu, sekarang ya sudah tidak. Jadi daripada mereka mencari tahu ke yang lain, nah dari dampaknya nanti yang repot kita juga ya. Jadi alangkah baiknya kita memposisikan diri saya atau diri kita sebagai orang tua yang benar-benar maksudnya dekat dengan anak. Jadi ketika anak ada sesuatu yang tidak nyaman itu, mereka tuh mau mengutarakan, mau menyampaikan, dan mereka tuh berani mengungkapkan pendapatnya. Karena zamannya sekarang itu zaman emansipasi ya, jadi partisipasi anak itu harus benar-benar kita kedepankan. Jadi anak wajib diberitahu dan mereka punya hak untuk tahu mana tadi seperti yang tadi kita katakan, mana bagian-bagian tubuh kamu yang boleh disentuh dan siapa saja yang boleh menyentuh, bagian mana saja yang tidak boleh disentuh. Nah, dengan seperti itu harus diajarkan kepada anak. Ketika kamu merasa tidak nyaman, ketika ada orang lain yang membuat kamu harus katakan tidak, katakan jangan, atau katakan tidak mau, atau harus menyampaikan ini Pak, ini seperti ini mah, aku kok nggak nyaman, atau pokoknya mereka harus berani mengungkapkan. Jadi ajarkan kepada orang tua, kepada anak ya, anak mereka masing-masing, supaya mereka itu tadi seperti di sesi kemarin ya, perasaan, bisa mengungkapkan perasaannya, sesinya Bu Citra ya kayaknya ya. Mereka harus berani mengungkapkan perasaannya ketika nyaman dan tidak nyaman. Mereka harus, karena benar-benar mereka harus punya keberanian untuk bisa menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri, untuk melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Sekarang kan ngeri ya lihat mereka dengan jadi katakan tidak ketika ada orang yang mau mengajak kemana, atau tidak kenal, atau mau memberi katakan tidak ketika mereka mau ditunjukin video-video yang tidak nyaman, video porno dan sebagainya. Jadi ada kedekatan, bangun kedekatan antara anak dan orang tua. Jadi anak itu tidak sungkan, tidak mamaku kok sibuk banget ya, ketika mereka anak ini mau curhat atau mau minta perlindungan, nih mamanya kok sibuk, terus rapat sana, rapat sini dan sebagainya. Akhirnya mereka mencari tahu ke yang lain, dan kita nggak tahu, tidak bisa menjamin orang lain itu memberikan informasi yang negatif atau positif atau bukan mungkin, sekarang kita nggak tahu. Nah, daripada kita mendapati anak-anak kita jadinya seperti apa atau mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, alhamdulillah ya ini proteksi anak kita dengan hal-hal yang positif, diberitahu secara keterbukaan seperti itu. Mas, jadi boleh mengajarkan dengan, kalau mungkin anak usia dini dengan lagu, sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu atau boleh dengan apapun yang orang tua itu dengan bahasa. Kalau saya sih, karena saya berpikirnya di PAUD dengan anak-anak yang benar-benar lucu dan mereka berpawasnya ya benar dengan cara bermain itu, tapi bermain yang ada nilai positifnya, benar-benar bermain yang ada manfaatnya. Berarti sebagai orang tua, sebagai parents juga harus mengikuti zaman juga dalam proses mendidiknya, dan juga tak lupa untuk orang tua itu harus perlu belajar untuk mendidik anak. Iya, jadi mereka tidak berhenti sekarang untuk kan modelnya pakai YouTube atau mungkin Google dan sebagainya, cari ilmu pengetahuan lewat ini dan sebagainya, atau
ilmu kan tidak hanya di ini ya, itu bisa cari di mana saja. Baik Ibu Indar, terima kasih atas patah dua patahnya untuk parents yang mungkin perlu sekali ilmu pengetahuan mengenai merawat diri, menjaga tubuh, dan juga membersihkan diri bagi anak-anak mereka. Nah selanjutnya untuk patah dua patah dari Ibu Intan, silakan. Iya, saya tadi menyambung dari yang dikatakan Bu Indar. Memang benar yang dikatakan Bu Indar bahwa jadi orang tua itu nggak gampang. Jadi orang tua nggak gampang, nggak ada sekolah untuk jadi orang tua. Iya, nggak ada sekolahnya. Tapi mau nggak mau harus ini. Ya, ketika sudah punya anak mau nggak mau harus ya Bu. Jadi mau nggak mau harus, tetapi memang tetap harus belajar. Para orang tua yang ada di luar sana harus selalu semangat untuk belajar. Sekarang wadahnya itu banyak sekali, ya wadahnya banyak sekali. Apalagi zaman pandemi seperti sekarang ini kan banyak webinar, banyak kelas-kelas online dan yang lain-lain yang bisa diikuti tanpa perlu meninggalkan putra-putrinya. Nah, meskipun sudah memasukkan anak ke sekolah, kita sudah membayar ke sekolah, tetapi tugas utama itu tanggung jawab terhadap anak itu tetap ada di pundak orang tua, sehingga yang pegang kendali tetap harus orang tua. Jadi yang menentukan itu juga tetap orang tua. Jangan sampai kemudian orang tua lepas tangan, tidak tahu bagaimana perkembangan anaknya. Itu yang jangan sampai terjadi. Itu memang sulit, memang tidak gampang, tetapi saya yakin pasti semua orang tua bisa, karena kita diberi oleh Tuhan kan diberi anugerah untuk bisa mendidik anak-anak kita, punya rasa. Kemudian jangan takut salah, karena kadang-kadang kan, apalagi kalau zaman sekarang ya, kalau kita baca di medsos gitu, netizen tuh kalau komen kan macam-macam gitu kan. Jangan takut salah, yang tahu yang terbaik untuk anak kita tuh kita sendiri, orang tua yang tahu apa yang terbaik untuk anak kita gitu. Sehingga nggak perlu takut salah, tetapi juga kalau kemudian menyadari ada yang kurang tepat atau nggak pas, segera untuk direvisi, dicari yang terbaik bagaimana, dan harus bekerja sama antara suami istri. Jangan hanya tugas untuk mengasuh anak dibebankan kepada istri, tetapi suami dan istri itu harus bahu membahu bahwa ya semua memiliki peran, meskipun ayah dan ibu harus kompak anaknya untuk memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Baik Bu Intan, berarti fokusnya juga orang tua itu tidak boleh lepas tangan ketika anaknya juga masuk pendidikan anak usia dini. Jadi tetap harus saling berkoordinasi, dan juga peran kedua orang tua tidak hanya satu sosok saja yang memang harus diperlukan seperti itu. Baik. Nah, terima kasih Bu Intan dan Bu Indar sudah memberikan pesan dan juga materi diskusi yang menarik, dan juga semoga bermanfaat bagi pendengar podcast Guru Idola kita pada siang hari nantinya. Dan juga jika parents mau tahu lebih banyak mengenai Kespro, bisa juga cek di IG Pilar ya, di Pilar_PKBI. Di sana banyak sekali info mengenai Kespro, mengenai kesehatan mental maupun event-event yang bisa diikuti oleh parents maupun anak-anak usia dini. Nah, sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk memohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat. Terima kasih, dan juga ikuti terus sesi podcast Guru Idola lainnya. Bakalan banyak banget materi-materi maupun ilmu-ilmu yang bisa parents didapatkan dari podcast ini tentunya. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Intan dan Bu Indar sekali lagi. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, Mas Tunon, Bu Indar. Sampai ketemu.